Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesuai yang Bapak janjikan tadi, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya kita membahas mengenai persamaan diferensial biasa orde 1 linier. Sekarang kita akan membahas tentang PD Bernoulli. Nah, bentuk umumnya mirip dengan yang tadi, dengan PD linier, kecuali pada bagian ini. Nah, coba saudara lihat catatannya. Kalau PD linier kan bentuknya adalah dy dx tambah pxy sama dengan qx. Kalau PD Bernoulli sama dengan qx kali y pangkat alfa. Di mana alfa itu adalah bilangan real, dia tidak sama dengan 0, dan juga tidak sama dengan 1. Kira-kira kenapa? Kenapa dia nggak boleh 0 dan nggak boleh 1? Kenapa alfa ini nggak boleh 0 dan nggak boleh 1 untuk PD Bernoulli? Cari ya. Nah, contoh, ini agak kabur sedikit, maaf ya. dy dx tambah 2y per x sama dengan x kuadrat y kuadrat. Px-nya berapa? Px-nya adalah 2 per x. Qx-nya berapa? Qx-nya adalah x kuadrat. Alfanya berapa? Alfanya adalah 2. Kalau yang ini gimana? Dy dx dipindah ke sini jadi tambah xy, lalu sama dengan x pangkat 4 y kuadrat. Juga memenuhi bentuk umum. Demikian juga dengan contoh yang ketiga ini. Maka ketiga-tiganya merupakan PD Bernoulli. Oke? Nah, untuk menentukan solusi dari PD Bernoulli ini, maka kita harus mereduksinya menjadi PD linier. Caranya adalah dengan mensubstitusikan y pangkat 1 kurang alfa sama dengan z. Kalau sudah disubstitusikan ini, dia akan menjadi PD linier. Setelah itu, kita selesaikan, layaknya kita menyelesaikan PD linier. Sangat simpel ya caranya. Maka dari contoh, mari kita lihat. dy dx ditambah y per x sama dengan x y kuadrat. Ini adalah PD Bernoulli. Oke. Kita pertama-tama memisalkan y pangkat 1 kurang alfa sama dengan z. Dari soal, kita ketahui alfanya berapa? Alfanya 2 ya. Oh ya, nanti soalnya nggak seperti ini utuh ya, soal nggak seperti ini langsung gitu. Kadang soalnya berbagai macam bentuknya. Saudara harus menyusunnya terlebih dahulu, agar apakah dia menjadi PD Bernoulli, apakah dia menjadi PD eksak, apakah dia menjadi variabel terpisah, apakah dia PD linier gitu. Tantangannya di situ. Kalau sudah ketemu bentuknya, langkah berikutnya sesuai dengan langkah penyelesaian masing-masing jenis tersebut. Nah, kembali ke sini. Alfanya 2 berarti Y1 dikurang 2 hasilnya adalah min 1. Berarti Y pangkat min 1 sama dengan Z. Atau Y sama dengan 1 per Z. Ini sama aja ya dari sini. Lalu kita substitusikan Y ini ke dalam dy dx. Kita ingin rubah dy dx-nya nanti. Kalau dy dx berarti d, y-nya kita ganti dengan 1 per z, lalu ini dx. Hasil turunan ini apa? Min 1 per z kuadrat dz dx. Ini ya, ini kalkulus ini. Lalu nanti, kenapa kita perlu cari seperti ini? Karena kita ingin mensubstitusikan z ke dalam persamaan diferensial kita. Kalau y kita ganti dengan 1 per z, berarti dy dx-nya juga nanti semua y itu ada dalam z. Nilai y sama dengan 1 per z dan dy dx yang kita dapatkan ini, kita substitusikan ke dalam PD. Seperti berikut. PD kita kan dy dx ditambah. Nah, mana PD kita tadi? dy dx ditambah y per x sama dengan x y kuadrat. dy dx diganti dengan yang sudah kita dapatkan, y diganti dengan 1 per z, y ini juga diganti dengan 1 per z. Nah, ya. Ini dia dy dx kita ditambah dengan y per x, y-nya 1 per z, jadi dia 1 per zx sama dengan x y kuadrat. Kalau x y kuadrat
Y-nya seper Z kuadrat. Lalu semua ruas, untuk mempercantik keadaan ini ya, semua ruas kita kali dengan min Z kuadrat. Ini min Z kuadrat berarti tinggal dz dx. Ini dikali min Z kuadrat berarti tinggal min Z per X. Ini dikali Z kuadrat berarti dikali min Z kuadrat tinggal min X. Saudara perhatikan, bentuk ini adalah bentuk umum PD linier dalam X dan Z. Kalau sudah begini, kita tinggal menyelesaikan layaknya PD linier. Masih ingat? Harus ingat, karena baru tadi siang videonya. Bagi yang menyaksikan sesuai jadwalnya. Ya, kita lanjutkan. PD yang berbentuk merupakan PD linier. Px-nya adalah min seper X, Qx-nya adalah min X. PD yang baru ini ya. Px-nya berapa? Min seper X. Qx-nya berapa? Min X. Lalu, kalau yang mau menurunkan langkah per langkah, silahkan. Kalau yang mau pakai rumus juga lebih baik, lebih simple ya. E pangkat integral min integral Px dx dikali dengan integral Qx dikali E pangkat integral Px dx dikali dx ditambah C. Substitusikan nilai Px yang baru ini dengan Qx yang baru ini. Nah, ini hanya langkah kalkulus lagi. Bapak tidak jelaskan. Hasilnya adalah Z sama dengan min X kuadrat tambah CX. Ini silahkan di stop videonya, lalu lihat langkah ini, paham atau tidaknya. Ini hanya langkah kalkulus. Dapat hasil ini baru belum selesai. Karena dia harus dalam Y. Maka Z kita ingat, Z itu adalah seper Y, atau Y itu adalah seper Z. Maka, Z itu adalah seper Y kan? 1 per Y sama dengan min X kuadrat tambah CX. Berarti Y adalah ini. Sehingga, solusi umum dari PD kita adalah Y sama dengan min 1 per X kuadrat tambah CX. Oke? Nah, ini soal yang kedua untuk menambah tugas 5 tadi. Nomor 1 ada di video sebelumnya. Nomor 2-nya ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.